Hadirin yang berbahagia, marilah kita berikan sambutan yang paling meriah untuk Bapak Nurdin Halid. Kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan untuk kita semuanya. Bapak Nurdin Halid, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Diberikan tepuk tangan yang paling semarak dari seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sesmenko, Koperasi yang saya hormati, mohon maaf ini bukan sambutan, tapi pidato Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Jadi mohon maaf kalau panjang-panjang. Pidato ini saya beri judul Perjuangan Tanpa Akhir di Jalan Ideologi. Habis gelap, terbitlah terang. Koperasi adalah jawaban paradoks Indonesia Raya Presiden Prabowo Subianto. Itu Pak Ses, Menteri Koperasi, judul pidato ini. Jadi sahabat sekalian, mohon maaf kalau agak panjang sedikit. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Menteri Koperasi, Bapak Mas Sabadi, mewakili Bapak Menteri Koperasi. Yang saya hormati sahabat saya Pak Tamsudin Rum, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, bersama anggota Senator Andi Waris Salid, Wakil Ketua Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah. Yang saya hormati sahabat kita dari negara serumpun, Presiden ASEAN Cooperative Organization, aku, Dr. Dato Abdul Fattah. Beliau presiden setelah saya. Jadi beliau terpilih di Bali pada tahun 2014-2012. Gitu ya. Setelah saya terpilih sebagai Vice President ICI. Yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat Bapak Prof. Dimli bersama seluruh anggota Dewan Penasehat. Yang saya hormati Ketua Dewan Pakar Pak Idrus Laina dengan seluruh anggota Dewan Pakar. Hadir Wakil Ketua Umum Kadin Pak Teguh, terima kasih atas kehadirannya. Hadir juga tokoh nasional Pak Lukman Edi, terima kasih. Dan seluruh mitra kerja Dewan Koperasi Indonesia yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati sahabat-sahabat Dewan Pengawas, ketuanya insya Allah baru besok bisa hadir, dan seluruh anggota pengawas. Yang saya hormati para sahabat Wakil Ketua Umum dan seluruh pengurus pimpinan paripurna Dekopin masa bakti 2019-2024. Yang saya hormati sahabat kita semua, Ketua Umum Induk Koperasi, anggota Dewan Koperasi Indonesia. Yang saya hormati sahabat kita, Ketua Dekopin Indonesia dan Ketua Dekopinda se-Indonesia. Yang pada malam hari ini telah hadir 30 induk koperasi. Telah hadir 386 Dekopinda se-Indonesia. Dan 32 Dekopinwil se-Indonesia. Sehingga secara grand dasar sah untuk menyelenggarakan Munas. Hadir yang saya hormati sahabat kita dari Forum Komunikasi Koperasi. Hadir juga Koperasi Besar, terima kasih atas kehadirannya. Hadirin hadirat yang berbahagia. Saya gembira dan bangga menyaksikan suasana kebersamaan yang penuh semangat, kekeluargaan di dalam pembukaan Munas ini, dan ini adalah suatu peristiwa yang sangat bersejarah. Oleh karena itu sepatutnya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, juga dengan Bapak Menteri Koperasi dan Wakil Menteri Koperasi, karena dengan beliaulah memungkinkan kita menyelenggarakan Munas pada malam hari ini.
Munas ini bukan sesuatu yang tidak mendapat restu pemerintah. Baik saya sendiri berkonsultasi dengan Bapak Menteri Koperasi, maupun ketika saya membawa teman-teman panitia, majelis pakar, Dewan Penasehat, beraudiensi dengan Pak Menteri. Dan itu adalah diekspos oleh media dan itu viral, di mana beliau memberi persetujuan untuk kita menggelar Munas Dewan Konstitusi tahun 2024. Oleh karena itu maka Munas ini adalah memiliki makna yang sangat penting. Yang pertama bahwa mulai pada malam ini hingga 3 hari ke depan kita menyatakan merayakan Pesta Demokrasi Gerakan Koperasi sebagai forum tertinggi Dewan Koperasi. Oleh karena itu kami mengajak semua, mari kita bermusyawarah. Mari kita menentukan sendiri masa depan koperasi Indonesia melalui wadah tunggalnya yang bernama dengan Dewan Koperasi Indonesia. Dan ini merupakan penjelmaan bahwa kita adalah Pancasilais. Kenapa? Karena kita akan melaksanakan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebesaran dalam permusyawaratan perwakilan. Makna kedua, kita orang-orang koperasi sedang merancang warisan bersejarah bahwa pemilik negara gotong royong, pemilik Indonesia emas adalah merupakan warisan berupa pengembangan posisi dan peran koperasi sebagai sebuah sistem dan alat sesuai perintah konstitusi pasal 33 ayat 1 untuk wujudkan cita-cita dalam sila kedua Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna ketiga, lewat guna ini kita sejenak menengok perjalanan panjang ideologi ekonomi koperasi, memperkuat organisasi, mensolidkan gerakan agar kita mampu melakukan lompatan-lompatan besar 5 tahun ke depan di bawah pimpinan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Bapak Sesmenko dan sahabat-sahabat para penggiat gerakan koperasi yang saya banggakan. Saya memulai sambutan ini dengan mengutip statement pernyataan dari Bapak Menteri Koperasi Subianto, beliau Menteri Koperasi tahun 93-98, yang tadi kita dengar dalam tayangan video. Beliau menyatakan secara lugas, membuka tabir mengapa koperasi selama ini terpinggirkan dalam draft pembangunan nasional. Kata-kata tadi kira-kira begini. Membangun koperasi betul-betul butuh perjuangan. Karena memang koperasi menghadapi kekuatan-kekuatan besar yang tidak sepakat koperasi menjadi pelaku ekonomi nasional atau tidak menjadi pelaku ekonomi besar. Saya kira kalau kita ikuti perjuangannya sebagaimana kekuatan-kekuatan besar itu berusaha membunuh karakter Nurdin Halid. Itu pernyataan seorang mantan Menteri Koperasi, bukan pernyataan saya. Itulah yang kita rasakan dan bukan cuma saya merasakan, pasti para pegiat koperasi merasakan hal yang sama. Pernyataan Pak Suatu bukan kaleng-kaleng. Beliau birokrat yang puluhan tahun bergumul dengan dinamika pembangunan koperasi negeri ini. Beliau pasti tahu persis sampai mengatakan ada kekuatan-kekuatan besar yang tidak sepakat koperasi dan ada dan besar. Jadi ini bukan hanya soal Nurdin Halid, ini soal kita. Ini soal ideologi ekonomi Pancasila, ideologi ekonomi konstitusi yang terlembaga dalam wujud koperasi. Ideologi itu tertulis dan jelas dalam 2 karya agung para pendiri bangsa yang dasar dari negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bung Karno, Bung Hatta dan para bangsa lainnya meyakini bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum hanya bisa dilakukan lewat dengan sistem koperasi, bukan sistem yang lain. Bapak Ibu sekalian, sahabat para penggiat koperasi, kalau kita menelaah 79 tahun kita merdeka, Bapak Presiden Subianto mengatakan ada paradoks di mana sumber daya kita yang begitu kaya, tapi kenapa masih banyak orang miskin? Kenapa masih banyak anak kita yang tidak bisa bersekolah karena kurang tempat untuk bersekolah?
kenapa masih banyak pengangguran? Ini sebuah paradoks. Jawabannya tidak lain, karena kita mengingkari jati diri bangsa Indonesia, yaitu kegotong royongan yang terimplementasi di dalam konstitusi kita, di mana bangun saya sesuai dengan pasal 33 adalah koperasi. Kita mengingkari daripada ekonomi Pancasila. Oleh karena itu tantangan terbesar gerakan koperasi selama ini ialah dominasi kapitalisme. Gerakan koperasi dunia maupun Indonesia tidak anti kapitalis. Namun beragam keputusan politik dan kebijakan politik selama berapa tahun era reformasi mengkonfirmasi bahwa sistem kapitalisme, neoliberalisme secara de facto telah menjadi salah satu sistem daripada ekonomi negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, itulah kemudian untuk menjawab paradoks Bapak Presiden. Maka sekalipun baru disampaikan menjelang beliau ikut kontestasi Pilpres yang berlangsung di 2024. Tapi 2014 kita telah mengeluarkan sebuah jawaban. Bahwa untuk menjawab tentang paradoks di mana sumber daya kita tidak seimbang dengan terciptanya kemiskinan dan pengangguran dan stunting dan sebagainya. Maka kita telah mencanangkan koperasi sebagai pilar negara. Itu salah satu jawab. Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi saya mengatakan bahwa Pancasila bukan pilar negara. Pancasila adalah rohnya bangsa Indonesia, Pancasila rumahnya Indonesia. Tapi saya setuju ada 4 pilar negara, yaitu Undang-Undang 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah koperasi. Kenapa koperasi? Saya ulangi lagi 5 alasan utama. Pertama, koperasi memperkuat karakter bangsa. Karakter bangsa yang Pancasilais, karakter bangsa yang demokratis. Saya sering menyampaikan, termasuk kepada Pak Ses Menko Koperasi, termasuk kepada Bapak Menteri Koperasi Pak Budi, termasuk kepada Menteri UMKM yang baru Pak Maman, bahwa kita harus berhati-hati membina UMKM. Negara wajib hadir untuk mengembangkan UMKM. Dari pengusaha mikro, kurang lebih 63 juta harus naik pangkat menjadi pengusaha kecil. Ada pengusaha kecil 920 ribu harus naik pangkat menjadi pengusaha menengah. Pengusaha menengah ada 90 ribu harus naik pangkat menjadi pengusaha besar. Pengusaha besar hanya ada 5.600. Tapi kita harus membina mereka dengan jangan membina sebagai pengusaha yang berwatak individualistis. Karena ketika dia berwatak individualistis, maka negeri kita terancam. Karena akan lahir sebagai seorang kapitalis. Oleh karena itu UMKM yang 63 juta, 910 ribu, 92 harus kita bina untuk berkoperasi. Itu adalah tujuan kita. Nah, sehingga koperasi betul-betul menjaga daripada karakter bangsa. Yang kedua adalah koperasi menjaga daripada ketahanan pangan dan ketahanan energi. Yang ketiga, koperasi menjamin nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kesejahteraan bersama. Yang keempat adalah koperasi menjaga budaya lokal, menjaga budaya kesenian lokal, dan yang kelima adalah koperasi menjaga ekosistem negara kesatuan. Jadi Pak Projimli, itulah 5 alasan utama kenapa saya mencanangkan daripada koperasi sebagai pilar negara. Pak Ibu sekalian, saat ini telah lahir seorang presiden yang paham dan mau menjalankan ekonomi Pancasila, ekonomi konstitusi, ekonomi itu Pak Prabowo Subianto. Oleh karena itu saat ini adalah waktunya kita bangkit. Inilah saatnya koperasi kembali bangkit menjadi pelaku ekonomi nasional. Apa dasarnya? Tadi dalam pidato juga saya sampaikan, Astacita dengan 8 programnya, 17 program prioritas, 8 program cepat. Beliau mengatakan swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, hilangkan kemiskinan. SDA kita jangan menjadi murah dan jangan menjadi mudah. Semuanya ini bermuara adalah untuk memberdayakan, meningkatkan harkat martabat daripada ekonomi rakyat. Dan ekonomi rakyat pelaku utamanya adalah koperasi. Banyak peluang-peluang yang mesti kita tangkap. Mudah-mudahan ke depan konsolidasi Dewan Koperasi Indonesia akan terus bisa kita bangun sehingga kita bisa menggerakkan daripada anggota kita baik induk-induk koperasi maupun koperasi primer maupun koperasi sekunder tingkat provinsi. Banyak sekali peluang. Sebuah contoh Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Presiden mencanangkan
daripada makan gizi gratis. Itu akan menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi. Ya. Karena semua itu juga arahnya kepada industri. Kita mesti paham bahwa saya telah mencanangkan pertumbuhan 8%. Dan itu akan dicapai dengan dua hal, yaitu ekspor dan investasi. Dan investasi harus kepada hilirisasi yang berwarna kepada industri. Nah, industri ini harus menjadi hal yang kita harus rebut. Koperasi harus betul bermain di sini sehingga kita bisa menjadi pelaku ekonomi nasional, kita bisa menciptakan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Yang terakhir, Pak Ses dan Bapak Ibu sekalian, Munas ini tentu akan membahas tadi dilaporkan oleh Mas Agung sebagai ketua penyelenggara yang telah menyampaikan beberapa hal bahwa kita memutuskan daripada hal-hal yang bersifat strategis. Tentu harapan saya adalah acuan kita adalah koperasi pilar negara di mana tahun 2045 kita mengharapkan di tengah-tengah 100 tahun perayaan Indonesia Merdeka, Indonesia Emas, koperasi sudah menjadi pelaku ekonomi nasional. Tentu itu harapan kita, oleh karena itu rumusan daripada program strategi 5 tahun ke depan, acuannya adalah narasi yang ada di dalam koperasi sebagai pilar negara. Silakan merumuskan itu, langkah-langkah depan, masukkan program Asta Citanya Bapak Prabowo Subianto sebagai implementasi yang merupakan salah satu implementasi daripada koperasi sebagai pilar negara. Yang kedua Bapak sekalian, tentu akan memilih daripada pengurus. Nah saya terus terang, jujur, ikhlas, insya Allah tidak akan menjadi ketua umum lagi. Saya tidak akan mencalonkan diri menjadi ketua umum, tapi saya tidak punya kekuatan untuk melarang daripada anggota mencalonkan siapapun yang dikehendaki. Karena itu bukan kekuatan saya. Dan itu bukan kewenangan saya. Dan kita tidak boleh menghalangi daripada hak demokrasi. Karena DKP ini ditentukan bukan oleh orang lain. Ditentukan oleh para pemilik hak suara. Pemilih hak suaranya itu ada, pemilik hak suaranya adalah Dekopinwil, Dekopinda, dan induk koperasi. Itulah Bapak Ibu sekalian pesan saya kepada kita semua. Terakhir sebuah pantun. Tunggu dulu pelan-pelan. Ini mohon maaf kenapa saya bisa kuat dan bertahan 5 tahun di tengah-tengah badai yang kita hadapi. Sekalipun badainya sudah 90% hilang, berlalu, itu karena ada Ibu Andi Ani yang selalu mendampingi saya. Tepuk tangan dulu, bahaya kalau Ibu tidak dihormati, bahaya. Karena salah satu sumbangan terbesar itu adalah dari Ibu. Karena keuangan di keluarga saya dikuasai oleh Ibu Andi Ani, bukan oleh saya. Ketika angin bertiup kencang, jangan pernah melarang daun-daun berguguran. Ketika petir mulai menggelebar, jangan pernah melarang hujan membasahi bumi. Ketika senyummu dan tekadmu mensukseskan Munas, jangan pernah melarang saya terus mengabdi untuk gerakan koperasi Indonesia. Mohon berkenan Bapak Menteri membuka Munas ini secara resmi sekaligus memberikan arahan. Terima kasih kepada sahabat semua, para undangan, Pak Tamsil, terima kasih semuanya, para wakil ketua umum, ketua Dewan Penasehat dan seluruh anggotanya, Dewan Pakar dan seluruh anggotanya, Badan Pengawas atas kerjasama kita selama ini. Terima kasih kepada Ketua Dekopinda dan Ketua Dekopinda, di tengah-tengah kita dipinggirkan, tapi kita tidak pernah terpinggirkan, kita solid sampai dengan saat ini. Ya. Dan mohon maaf kalau selama 5 tahun ini, saya tidak maksimal. Itulah negeri ini sekarang, ya. Bukan hukum menjadi panglima, tapi politik menjadi masih panglima. Ini insya Allah tugas saya di DPR, ya. Karena saya punya idealisme tentang konstitusi, saya punya idealisme tentang sistem di Republik ini, baik sistem pilkada, sistem pileg, pilpres, saya punya ideologi, dan saya masuk ke DPR karena saya ingin memperjuangkan kepentingan gerakan koperasi. Insya Allah, salah satu perjuangan kita Bapak sekalian, di awal persidangan tahun depan insya Allah sebentar lagi, prioritas pertama adalah mengesahkan undang-undang koperasi. Ya. Dan saya dengan kawan-kawan, saya sudah bikin tim lagi di Dekopin. Ya. Untuk nanti ada fungsi, ada kewajiban Dekopin, tetapi harus ada kewenangan Dekopin di dalam undang-undang.
Baik Dekopinil dan Dekopinda. Sehingga nanti insya Allah kita punya kewenangan, mudah-mudahan Pak Sesmen Kop, kan saya akan diskusi dengan beliau untuk masukkan kewenangan Dekopin. Dengan kewenangan itu, maka insya Allah akan kita bisa bersaing dengan angkasa Malaysia. Terima kasih Dato' Pata, angkasa Malaysia itu omsetnya sudah triliun. Gitu, ya. Insya Allah. Terima kasih sahabat semua, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan paling meriah sekali lagi untuk Ketua Dewan Koperasi Indonesia, Bapak Nurdin Halid.